Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah bergabung di kampus kita tercinta SMPIT Darul Hikmah Bontang. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga di tengah pandemi ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali tentunya bersama Ustazah Kartika pada pembelajaran IPS kelas 7 SMPIT Darul Hikmah Bontang. Melalui video ini, Ustazah akan membersamai kalian pada pembelajaran IPS tentunya. Sudah siap mendapatkan informasi penting hari ini? Jika sudah siap, maka siapkanlah buku ataupun alat tulis yang diperlukan. Duduklah dengan rapi dan nyaman. Hindari berbaring ataupun tengkurap. Dan hindarilah terbang menggunakan sapu. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran, kalian wajib memahami yang pertama, pengertian ruang, dan yang kedua, interaksi antar ruang. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini terdapat di dalam firman Allah, Quran Surah Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian terdapat juga di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 6 yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Masya Allah, sudah jelas ya bahwa Allah menciptakan ruang yang ada di langit dan di bumi tanpa bermain-main. Baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Bagian dari ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, sudah jelas semua yang ada di bumi baik digunakan tempat tinggal, makhluk hidup atau tidak merupakan sebuah ruang. Kita lihat gambar yang pertama. Contoh gambar yang pertama merupakan ruang tamu atau ruang keluarga. Contoh gambar yang kedua di sini juga contoh ruang perpustakaan. Kemudian yang ketiga di sini contohnya adalah gurun pasir. Ini juga merupakan sebuah ruang. Kemudian interaksi antar ruang. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari. Artinya, kondisi saling melengkapi terjadi apabila wilayah-wilayah menghasilkan komunitas yang berbeda. Contohnya, misalnya wilayah Bontang dengan wilayah Samarinda. Wilayah Bontang menghasilkan ikan bawis, sedangkan wilayah Samarinda menghasilkan amplang. Wilayah Bontang yang menghasilkan ikan bawis tidak menghasilkan amplang. Begitu juga sebaliknya dengan wilayah Samarinda. Wilayah Samarinda menghasilkan amplang tapi tidak menghasilkan ikan bawis. Sehingga terjadilah interaksi antar keduanya, di mana wilayah Samarinda membeli ikan bawis dari Bontang, sedangkan wilayah Bontang membeli amplang dari Samarinda. Terjadilah perdagangan atau jual beli. Di sini contoh interaksinya ya, interaksi jual beli. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Artinya, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, tetapi
diketahui ada wilayah C yang juga penghasil PM. Wilayah C lebih dekat jaraknya dari wilayah A, sehingga ongkos transportasi lebih murah. Sehingga yang biasanya wilayah A membeli ikan dari wilayah B beralih membeli ikan ke wilayah C. Kenapa berpindah tempat membeli ikannya? Karena wilayah C lebih dekat dengan wilayah A. Kemudian yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Artinya, pengangkutan barang atau orang tentu memerlukan biaya. Biaya untuk terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya untuk pemindahan atau pengangkutan lebih tinggi dibanding dengan keuntungan, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, di sini maksudnya adalah jika akses menuju ke wilayah tersebut rusak atau tidak bisa dilalui, maka tidak akan terjadi interaksi. Karena apa? Karena jika dipaksakan, maka biayanya akan lebih mahal. Sekian materi untuk hari ini. Jika terdapat banyak kesalahan dari Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.